Di tanah Jawa yang kaya akan budaya dan kearifan lokal, lahirlah sebuah tradisi spiritual yang disebut kejawen. Kejawen bukan sekedar adat istiadat, melainkan cara hidup yang tumbuh sejak masa penyebaran Islam oleh Wali Songo. Pada era 90-an, pendekatan dakwah melalui budaya memperkuat akar tradisi ini dalam kehidupan masyarakat Jawa. Kejawen menjadi cermin identitas, tempat manusia Jawa mencari ketenangan batin, menyatu dengan alam, dan tetap terhubung dengan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan modern. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arayan dari Fakultas Ilmu Budaya Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Kali ini saya akan membuat tugas mengenai mata kuliah pengantar ilmu budaya mengenai kejawen. Baik, di sini juga ada narasumbernya. Om, namanya siapa? Bisa Widianto Pranowo. Saya Widianto Pranowo. Saya tinggal di Kauman, Sukoharjo, Tengah. Baik, langsung saja mungkin bisa ke pertanyaannya ya. Oke, pertanyaan yang pertama, Om. Bagaimana sih asal-usul atau sejarah kejawen dalam tradisi Jawa? Ya, itu ya. Sebenarnya kalau sejarah kejawen itu tumbuh itu eranya Wali Songo dulu kayak gitu. Wali Songo. Berarti tahun 90-an. Ya sebelumnya juga sebenarnya budaya Jawa itu ada sendiri kayak gitu lah, kayak gitu ya. Tapi kemudian di era Wali Songo itu jadi itu kan eranya awal-awal Islam masuk di ini ya. Kemudian dia metodenya kan di situ budaya yang lama itu istilahnya Wali Songo itu tidak, tapi istilahnya mengenalkan Islam dengan metode pendekatan kebudayaan. Iya, gitu. betul. Sehingga itu berkembang. Nah, masa-masa itu artinya orang-orang Jawa itu sebenarnya semakin menunjukkan jati dirinya gitu. Nah, jadi orang Kejawen itu mengakui Wali Songo itu sebagai istilahnya panduan, Sunan Kalijaga itu sebagai sumber guru spiritual lah. Jadi orang Kejawen itu mengakui, jadi orang-orang Kejawen itu istilahnya ya ada ziarah ke Sunan Kalijaga seperti itu. Nah, karena beliau yang akhirnya mengembangkan dan artinya kan banyak istilahnya seni dan budaya itu yang betul berkembang di era itu gitu. Dan itu akhirnya sampai sekarang itu menjadi suatu tolak ukur peradaban Kejawen gitu. Berarti kejawen sendiri itu udah ada akulturasi terhadap Islamnya juga ya? Iya kayak gitu. Misalnya artinya dari awal, karena kan kalau dari semakin mundur lagi itu kan sebenarnya di sini Jawa itu kan masih ada terkait dengan keturunannya ini dari Nabi Smith kalau nggak salah ya. Jadi anaknya Nabi Adam itu kemudian menyebar sampai eranya disitulah gitu. Jadi, itu yang akhirnya berkembang. Tapi yang jelas itu eranya dari era Wali Songo itu, Sunan Kalijaga itu banyak meninggalkan karya-karya yang istilahnya sampai sekarang itu sebagai acuan gitu loh. Jadi disitulah kemudian orang Kejawen itu istilahnya menunjukkan jati dirinya di situ kayak gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mewawancarai anak muda atau mahasiswa yang ada di FIB mengenai kejawen. Oke, sebelumnya perkenalan diri dulu mungkin. Nama Saya adalah Alvina dari Indonesia angkatan 2022. Tadi siapa? Dena. Oke, Mbak Dena, mungkin untuk pertanyaan yang pertama ya. Pernahkah kamu mendengar istilah kejawen? Terus apa yang kamu pikirkan saat mendengarnya? Saya pernah dengar dan dari pengalaman saya itu kalau kejawen kayak ilmu bukan kayak aliran Islam yang dicampur yang dicampur dengan kebudayaan Jawa. Untuk pertanyaan kedua ya, menurutmu apakah kejawen itu termasuk ajaran agama, budaya, atau cara hidup orang Jawa? Kalau menurut saya pribadi itu termasuk gaya hidup sih, kayak ya itu percampuran dari ilmu agama sama ilmu budaya yang dialih sama beberapa kelompok yang salah percaya. Pertanyaan yang terakhir ya Mbak ya, apakah kamu pernah mengikuti upacara adat Jawa seperti selamatan atau bersih desa? Terus bagaimana sih perasaan kamu saat mengikutinya? Aku belum pernah, cuma waktu itu aku pernah ke Wonokoyo. Wonokoyo itu juga menganut kepercayaan kejawen yang Islam dari Jawa. Itu kalau kayak prosesnya itu aku sangat sakral ya, karena nggak semua orang bisa masuk. Juga itu suci kan ya. Berarti pernah? Pernah dengar dari informasi. Terima kasih ya Mbak Dena atas jawabannya. Oke, kali ini saya bersama dengan Mas siapa? Iqbal. Mas Iqbal. Oke, kali ini kita akan mewawancarai Mas Iqbal seputar kejawen. Yang pertanyaan yang pertama yaitu pernahkah kamu mendengar istilah kejawen dan apa yang kamu pikirkan kalau mendengar kejawen? Pernah dengar kejawen, dan kalau kesan kalau mendengar kejawen itu hal-hal yang berbau dengan tradisi-tradisi Jawa. Oke. Pertanyaan kedua ya, Iqbal. Menurutmu apakah kejawen itu termasuk ajaran agama, budaya, atau cara hidup orang Jawa? Yang kedua, orang Jawa, karena setahu saya itu adalah nilai-nilai yang emang dipakai sama orang-orang Jawa buat hidup selama sehari-hari. Oke. Pertanyaan ketiga yaitu apakah kamu pernah mengikuti adat Jawa seperti selamatan atau bebersih desa? Terus bagaimana perasaanmu saat mengikutinya? Pernah, dulu pas kecil ada selamatan itu, kalau misal ada orang syukuran gitu kan ada selamatan. Terus kalau bersih-bersih juga pasti ada setiap minggu, itu jadi agenda setiap minggunya gitu. Terus juga ada sedekah bumi kayak gitu-gitu, itu yang emang lekat sama adat. Jadi ya, dan perasaannya kayak gimana? Sebenarnya asik-asik aja sih, karena jadi ada kegiatan aja sih. Kalau menurutku ya asik aja. Pertanyaan yang terakhir nih, apakah kamu percaya bahwa alam dan manusia saling terhubung seperti yang diajarkan dalam kejawen, dan mengapa? Percaya alam dan bumi pasti terhubung, karena ya hubungan timbal balik aja. Kita hidup di alam juga dihidupin sama kita. Terus mengapa ya tadi ya, karena aku juga percaya zodiak, jadi mau nggak mau juga aku ya percaya sama kejawen. Video ini kita memahami bahwa kejawen bukan hanya bagian dari sejarah atau upacara semata, melainkan cara hidup yang terus diwariskan dari generasi ke generasi, baik dari perspektif orang tua yang mengalami langsung perkembangan tradisi, hingga generasi muda yang mulai mengenal dan merasakannya. Di tengah arus modernisasi, kejawen tetap hidup sebagai jalan menuju kedamaian batin dan sebagai bentuk penghargaan terhadap jati diri Jawa yang syarat makna.